Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Ervina Stianingrum dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang kubus. Nah, apa aja sih materi yang ada di dalam kubus ini? Ayo kita saksikan materi berikut ini. Ini adalah media yang saya gunakan, yaitu kubus, kerangka kubus, jaring-jaring kubus, dan juga prisma persegi. Pada materi yang pertama ini, aku akan menjelaskan materi tentang definisi dan juga unsur-unsur kubus. Kenapa sih kita harus tahu yang namanya definisi? Dan kenapa sih kita harus tahu yang namanya unsur-unsur kubus? Definisi itu adalah bagian dasar atau dasar untuk perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu kita harus tahu yang namanya definisi kubus untuk perkembangan selanjutnya, untuk tahu unsur-unsurnya, untuk tahu sifatnya, untuk tahu volumenya, dan juga luas permukaannya, jaring-jaringnya, bahkan lainnya. Nah, selain itu, unsur-unsur itu adalah bagian-bagian yang menyusun dari suatu bangun ruang. Itu adalah unsur-unsur bangun ruang. Kalau unsur-unsur kubus jadi adalah bagian-bagian yang menyusun kubus. Apa saja sih unsur-unsurnya dan definisinya? Yuk saksikan video berikut ini. Unsur yang pertama pada kubus itu adalah sisi. Sisi pada bangun ruang adalah berbentuk bidang datar. Nah, pada kubus ini bidang datarnya berupa persegi. Nah, setiap sisi pada kubus ini memiliki panjang yang sama dan besar yang sama, sehingga sisi-sisi pada kubus itu berbentuk persegi yang kongruen. Dan jumlah perseginya yaitu ada berapa? Jumlah sisinya yaitu ada berapa? Ada sisi atas, ada sisi bawah, ada sisi kanan, ada sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Oleh karena itu, jumlah sisinya yaitu 6 buah. Sehingga pengertian dari kubus itu sendiri yaitu bangun ruang yang terbentuk dari 6 buah sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. Ya, selanjutnya adalah rusuk kubus. Rusuk kubus itu adalah pertemuan dari dua bidang atau dua sisi pada kubus yang nanti akan membentuk luas garis, yang itu yang namanya disebut dengan rusuk. Jadi rusuk itu contohnya di sini adalah A, B, C, C, D, D, A. Nah, kalau misalnya kita buka seperti ini, nanti jadi rusuk itu terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus itu sendiri seperti ini, teman-teman. Kemudian kita hitung berapa banyak dari rusuk kubus itu sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi rusuk pada kubus itu memiliki 12 rusuk. Ya, selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut itu adalah titik pertemuan atau titik potong antara dua rusuk atau lebih. Ya, di sini contohnya adalah BA dengan DA, maka titik sudutnya adalah A, atau BA DA sama EA, titik sudutnya adalah A. Nah, kalau kita hitung jumlah titik sudut pada kubus yaitu ada berapa ya? Titik A 1, titik B 2, titik C 3, titik D 4, titik E 5, titik F 6, titik G 7, dan titik H 8. Jadi kubus itu memiliki 8 buah titik sudut. Ya, selanjutnya adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu adalah ruas garis yang terbentuk dari dua titik sudut yang tidak saling berdekatan dan juga terletak pada sisi yang sama. Di sini contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya pada kubus yang asli seperti ini, misal titik A dengan titik C terletak pada bidang yang sama. Jadi titik A sama titik C itu adalah diagonal bidang.
Nah, yuk kita menghitung banyaknya diagonal bidang pada kubus itu sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, banyaknya diagonal sisi atau bidang pada kubus ini adalah 12 diagonal sisi atau 12 diagonal bidang. Ya, selanjutnya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah luas garis yang menghubungkan antara dua titik sudut yang tidak terletak pada bidang yang sama. Ini kan bidangnya beda ya, bidang sini sama bidang sini, sudut sini sama sudut sini. Ini kalau dihubungkan menjadikan luas garis yang disebut dengan diagonal ruang. Nah, kalau terletak pada bidang itu namanya diagonal bidang yang tadi sebelumnya itu. Oleh karena itu kita cari banyaknya diagonal ruang, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi diagonal ruang pada kubus itu memiliki 4 buah diagonal ruang. Ya, selanjutnya adalah bidang diagonal. Bidang diagonal ini adalah bidang yang terbentuk dari dua diagonal sisi yang sejajar dan juga dua rusuk yang sejajar pula kemudian bersatu akan membentuk bidang diagonal seperti ini. Nah, ayo kita menghitung banyaknya bidang diagonal pada kubus itu sendiri. Nah, yang pertama kita misalkan sini adalah A, sini adalah A, sini adalah A, sini adalah B, sini adalah C, sini adalah D, sini E, sini F, sini G, dan sini H. Kemudian kita putar-putar saja ya. Kalau bentuknya seperti ini akan menjadikan bidang diagonal A, C, E, G. Kemudian kalau diputar seperti ini akan membentuk bidang diagonal D, B, F, H. Kemudian kalau diputar seperti ini akan membentuk bidang diagonal E, H, B, C. Kemudian kalau diputar seperti ini akan membentuk bidang diagonal A, D, F, G. Kalau diputar seperti ini akan membentuk bidang diagonal H, G, A, B. Kalau diputar seperti ini akan membentuk bidang diagonal E, F, D, C. Jadi banyaknya bidang diagonal pada kubus ini adalah 6 buah. Materi yang kedua, di sini aku akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat kubus. Sifat-sifat itu apa sih? Sifat-sifat itu adalah karakteristik yang membedakan dengan yang lainnya. Contohnya ini adalah kubus. Kubus memiliki karakteristik apa aja sih? Nah, contohnya di sini adalah bidangnya atau sisinya berbentuk persegi. Tidak semua bangun ruang itu memiliki bentuk persegi. Contohnya tabung, kan bidangnya ada yang berbentuk lingkaran. Sedangkan kalau kubus itu berbentuk persegi, hanya berbentuk persegi. Itulah salah satu contoh dari sifat-sifat persegi. Ingin tahu sifat yang lainnya? Saksikan video berikut ini. Sifat kubus yang pertama yaitu semua rusuknya memiliki panjang yang sama. Kenapa sih? Karena kan berdasarkan definisi kubus itu adalah bangun ruang yang terbentuk dari bidang berbentuk persegi, 6 bidang berbentuk persegi yang kongruen. Nah, pada persegi itu kan definisinya itu keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Nah, sisi-sisi pada persegi itu di bangun ruang kubus ini adalah rusuk. Jadi semua rusuk pada kubus ini memiliki panjang yang sama. Jadi AB sama dengan BC, BC sama dengan CD, CD sama dengan AD, dan seterusnya. Nah, akibat dari sifat yang pertama tadi, maka sifat yang kedua adalah kubus ini memiliki luas sisi yang sama besar, yaitu adalah
rusuk kuadrat. Kan sini adalah rusuk, sini adalah rusuk. Berarti rusuk kali rusuk karena berbentuk persegi. Jadi ya rusuk kuadrat. Ya, sifat yang ketiga yaitu setiap diagonal bidang atau setiap diagonal sisi pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Di sini saya buat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dan diketahui semua rusuknya itu sama panjang. Ini rusuk semuanya ya. Kemudian kita akan buktikan bahwasanya diagonal sisi pada kubus ini memiliki panjang yang sama. Jadi akan dibuktikan AF sama dengan BE, sama dengan AC, sama dengan BD, sama dengan DG, sama dengan CH, sama dengan EG, sama dengan FH, sama dengan BG, sama dengan CF, sama dengan AH, dan juga sama dengan ED. Buktinya, kita ambil salah satu sisi pada kubus ini, yaitu ambil persegi A, B, F, E. Kemudian karena yang mau ditanya itu kan diagonal sisi atau diagonal bidang, maka kita tarik garis seperti ini. Ini yang akan dibuktikan. AF sama dengan EB. Ini akan dibuktikan AF sama dengan BE. Ini kita bisa jabarkan menjadi dua segitiga siku-siku. Yaitu sini A, sini B, sini E, sini B, sini A, sini F. Ini segitiga siku-siku. Karena ya pada persegi itu kan semua sudutnya itu siku-siku. Kemudian akan kita buktikan bahwasanya segitiga EAB itu kongruen dengan segitiga ABF. Akan dibuktikan ini kongruen. Apakah kongruen atau tidak? Kan diketahui bahwasanya AB sama dengan AB. Ini AB ya. Ini segitiga 1, ini segitiga 2. Biar tidak bingung. AB1 itu sama dengan AB2. Karena berhimpit. Nah, diketahui satu. Ini sudut A sama dengan sudut B. Karena siku-siku. Kemudian ruas garis AE itu sama dengan ruas garis BF. AE sama dengan BF. Karena apa? Coba kita lihat yang diketahui. Nih. AE EA itu sama ya. Sama dengan BF. Jadi ini diketahui. Dapat ditulis kayak gini sama gitu, tandanya itu sama. Nah, karena sudut sisinya itu sama, maka sebentar saya tulis dulu ya. Karena sudut sisi, maka terbukti bahwasanya segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga ABF. Nah, kok sudah kongruen? Kan pengertian kongruen itu apa coba? Kongruen itu suatu bangun dikatakan kongruen apabila sudut-sudutnya itu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan juga sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar. Kan sisi ini sama dengan sisi ini, kan bersesuaian ya.
sama. Sisi ini sama dengan sisi ini. Berarti sisi ini sama dengan sisi ini. Nah, ini kan yang akan dibuktikan kan? Berarti terbukti bahwasanya EB sama dengan AF. Terbukti. Nah, karena berdasarkan definisi kubus itu sendiri bahwasanya semua sisi pada kubus atau semua bidang pada kubus yang menyusun kubus itu sendiri adalah kongruen, maka ya ini AF sama dengan BE sama dengan AC sama dengan BD sama dengan CH sama dengan DG sama dengan EG sama dengan FH sama dengan PG sama dengan CF sama dengan AH dan sama dengan ED. Itu terbukti. Kemudian berapa sih panjang dari diagonal sisi atau diagonal bidang pada kubus itu sendiri? Nah, kita masih pakai ini ya, masih pakai persegi ini. Kita misalkan ABFE itu sisi-sisinya itu adalah rusuknya ya. Ini adalah rusuk, ini adalah rusuk. Kita akan mencari panjang ini AF. Ya pakai Pitagoras saja. Berarti AF itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan akar R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan akar 2R kuadrat sama dengan R akar 2. Jadi panjang diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus itu adalah R akar 2 atau rusuk akar 2. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Bidang diagonal. Kalau bidang diagonal ini ya. Contohnya salah satunya di kubus ini adalah ini. AEGC itu salah satu contohnya. Nah, persegi panjang berbentuk persegi panjang. Berarti persegi panjang, definisi persegi panjang itu apa? Persegi panjang itu adalah sisi yang berhadapan itu memiliki panjang yang sama. Sisi yang berhadapan itu memiliki panjang yang sama. Dan juga keempat sudutnya siku-siku. Itu adalah definisi dari persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kan kita buka ya kita aja lihat di sini. A C E G. Nah, AC sama EG itu apa? AC dan EG itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang pada kubus itu sendiri. Kan tadi sudah diketahui bahwasannya diagonal sisinya yaitu adalah R akar 2. Ini adalah R akar 2. Sedangkan EA dan GC itu adalah rusuk kubus. Rusuk kubus kita lambangkan dengan R, rusuk akar 2 rusuk. Kalau EG sama dengan AE itu adalah rusuk akar 2. Kalau CG sama AE itu adalah rusuk. Nah, ini tuh tegak lurus. Taunya tegak lurus kenapa? Karena pada kubus itu sisi-sisinya tuh saling berpotongan tegak lurus. Saling berpotongan tegak lurus, makanya sini tegak lurus. Oleh karena itu terbukti bahwasanya setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Terbukti. Ya, sifat yang kelima yaitu
Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Diagonal ruang. Misalkan saya punya kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H. Diagonal ruang. Kita ambil diagonal ruang AG dan juga EC. Dapat juga dibuat bidang diagonal seperti ini, kan tadi sudah dibuktikan pada sifat yang keempat seperti ini kan, dapat dibuat seperti ini. Kita tulis lagi A, C, E, G. Ini yang akan dibuktikan. AG sama dengan EC. Ini yang akan dibuktikan. Kita bisa uraikan menjadi segitiga siku-siku, dua segitiga siku-siku. Ini adalah A, sini C, sini E, sini A, sini C, sini G. A, E sama dengan C, G. Kenapa? Karena ini merupakan sisi. Ini karena merupakan rusuk pada kubus. Rusuk pada kubus, ya kan? AE sama dengan CG. Rusuk kubus. Nah, AC sama dengan AC karena berhimpit. Nah, sudut A sama dengan sudut C karena siku-siku. Sudut siku-siku. Karena ini adalah sisi, sudut sisi, akibatnya sisi, sudut sisi, akibatnya segitiga ACE itu kongruen dengan segitiga ACG. Kalau kongruen itu kan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan juga sudut yang bersesuaian sama besar, maka EA itu sama dengan CG, AC sama dengan AC, dan CE sama dengan AG. CE sama dengan AG itu adalah yang akan kita buktikan. Karena kongruen, maka terbukti bahwasanya diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Memiliki panjang berapa sih diagonal ruang pada kubus itu? Kan ini tadi berdasarkan sifat yang keempat, ini sudah terbukti bahwasanya AC itu sama dengan R kuadrat, EG sama dengan R akar 2, dan CG dan AE itu adalah R. Kan yang ditanya ini ya, ini kan ada siku-siku, maka juga bisa berlaku langsung Pitagoras. Saya tulis ini ya, Pitagoras. AC, E, ini adalah R, ini adalah R akar 2, maka ini adalah diagonal ruang berapa sih? Karena ini siku-siku, maka berlaku Pitagoras. CE sama dengan akar AE kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan AE
AE berarti kan R kuadrat. AC itu adalah R akar 2 kuadrat. R kuadrat ditambah 2R kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan R akar 3. Jadi panjang setiap diagonal ruang pada kubus itu adalah rusuk kali akar 3. Materi yang ketiga yaitu aku akan menjelaskan tentang jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus, dan juga volume kubus. Yang pertama adalah jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu adalah rangkaian bangun datar hasil dari bukaan kubus. Jadi kalau kubus dibuka akan menjadi seperti ini. Dan apabila dirangkai akan menjadi kubus lagi. Nah, ternyata di dalam jaring-jaring ini memiliki beberapa pola. Apa saja? Yang pertama adalah pola 1, 4, 1. Yang kedua adalah pola 2, 3, 1. Yang ketiga adalah pola 2, 2, 2. Yang keempat adalah pola 3, 3. Ya, materi selanjutnya adalah luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu adalah jumlah luas sisi yang membentuk kubus. Nah, kalau misalnya kita buka atau nanti akan menjadi jaring-jaring seperti ini. Nah, semua ini yang dinamakan dengan luas permukaan kubus. Nah, pada kubus itu kan terbentuk dari persegi yang kongruen kan. Nah, setiap persegi itu kan luasnya adalah sisi kali sisi. Maksudnya bukan sisi kali sisi, maksudnya kalau pada kubus ini adalah rusuk kali rusuk. Nah, karena ada 6 dan juga kongruen, maka luas permukaan kubus adalah 6 kali rusuk kuadrat. Selanjutnya adalah volume kubus. Volume kubus itu adalah kapasitas atau banyaknya ruang yang bisa ditempati oleh bangun ruang lainnya pada kubus itu sendiri. Nah, ayo kita coba buka apa sih isi dari bangun ruang lainnya yang ada pada kubus. Ternyata kubus itu terdiri dari bangun ruang ada 5 persegi 1, 5 persegi lagi 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata volume kubus itu tersusun dari volume limas persegi yang masing-masing kongruen karena tingginya sama, alasnya juga sama, setiap sisinya juga sama. Coba deh kalau digabungkan nanti akan membentuk kubus. Oleh karena itu, volume kubus adalah 6 kali volume limas persegi. Nah, kan sudah diketahui bahwasanya volume limas persegi adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Alas pada persegi kan sisinya sama, makanya kita buat sisi kali sisi. Kita dapat tulis 6 dikali sepertiga kali sisi kali sisi. Untuk tinggi limasnya yaitu kan dari sini sampai sini itu kan sisi. Berarti kalau dari sini sampai sini itu adalah setengah sisi. Sehingga tinggi limas adalah setengah kali sisi. Kemudian di komutatif, sifat komutatif pada perkalian. Sisi kali sisi kali sisi. Kalau dikalikan 6 kali sepertiga dikali setengah adalah 1. 1 kali sisi kali sisi kali sisi. Maka volume kubus adalah sisi pangkat 3.
Jadi satuan volume kubus adalah satuan panjang pangkat 3 atau kubik. Sekian video pembelajaran tentang materi kubus. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau mau bertanya, tinggal langsung aja komen atau hubungi nomor berikut ini. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.